Jamaah, woi jamaah. Ya, saya tidak mengundang tawa, bapak-bapak ketawa sendiri. Jangan ketawain ustadz, tak boleh. Jadi kalau orang bilang alhamdulillah, yang lain bilang lillah, dapat pahala nggak? Kalimat alhamdulillah itu kan satu kata. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi kalau saya bilang alhamdulillah, bapak-bapak bilang lillah, dapat pahala alhamdulillah tidak? Malaikat bingung. Bagaimana nih mau dicatat? Karena kalimat zikir itu lengkap alhamdulillah. Nah, inilah barangkali saya tidak mengatakan dilarang atau tidak boleh, itu gaya orang dakwah sendiri. Wali Songo juga dakwahnya dengan wayang kulit ya. Tetapi barangkali agak berlebihan. Tapi di samping itu ada juga yang menurut saya itu ada pelanggaran syariah di dalam pengajian itu. Pengajian yang jamaah, jamaah. Ada berlebihan. Berlebihannya di mana? Melanggar syariahnya di mana? Ini jamaah lelaki, anak-anak muda, ini jamaah perempuan berhadapan-hadapan. Yang laki-laki masih muda-muda, yang perempuan masih muda-muda. Di tengah yang paling depan laki-laki ada artis laki-laki. Di kiri ada artis wanita. Ini bertentangan dengan syariat Islam. Bertentangan dengan Quran. Di jalan saja, kalau kita jalan berpapasan dengan wanita lawan jenis yang bukan istri, bukan mahram, Quran menyuruh kita memalingkan muka kita, mengalingkan pandangan. Ya, kalau ada perempuan bukan dilihatin, Bu. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi harus kita palingkan pandangan. Lalu bagaimana? Hampir 1 jam disetting laki-laki dengan wanita berhadapan. Menurut saya ini tidak sesuai dengan Al-Quran. Kemudian beliau juga sebelum ditutup, sebelum baca doa, mikrofon dibawa ke jamaah yang paling depan, perempuan artis yang paling cakep, paling muda, ya. Kemudian mikrofonnya disodorkan kepada artis, dia yang megang. Saya hitung itu, kira-kira jarak hidungnya Ustadz dengan hidung artis berapa senti? Nggak ada setengah meter, dekat sekali. Ini juga bertentangan dengan syariat. Saya khawatir jamaah menganggap ini baik, padahal ini tidak dibenarkan oleh syariat. Nah, pengajian Rasulullah sama sekali tidak seperti itu. Majelis Taklim Rasulullah sama sekali tidak seperti itu. Koreksi yang kedua, saya tidak sebutlah nama ustadznya. Saya pernah menyaksikan ustadz ini ketika ceramah memakai baju yang sangat mahal. Bajunya fashion, bajunya mahal, celananya mahal, satu set, pecinya langsung rupanya dibikin oleh perusahaan model. Saya yakin itu ratusan ribu, mungkin jutaan harganya. Peci, seragam dengan baju. Ini warnanya warna emas, keemas-emasan dengan renda benang emas. Saya saksikan sendiri. Ustadznya ini suka bilang pakai bahasa Inggris, "Are you ready?" Ngaji kok pakai bahasa Inggris ya, "Are you ready?" Padahal yang jawab tuh nenek-nenek semua. Nah, ini juga agak berlebihan. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kesederhanaan. Ustadz, kiai harus tampil sederhana. Umar ibn Khattab khalifah ketika menerima kunci kota Yerusalem dari uskup kota Yerusalem, bajunya lusuh tambalan, terompahnya compang-camping. Justru kesederhanaan itulah yang menjadikan harkat martabat izzat Khalifah Umar ibn Khattab naik tinggi.
dan para uskup, pastor, biarawan-biarawan dengan pakaian kebesaran menyambut kedatangan Khalifah Amirul Mukminin, orang nomor satu di dalam komunitas Muslim pada saat itu, yang pakaiannya sangat sederhana. Kesederhanaan itu adalah ajaran Islam. Al-Quran boleh umat Islam bahkan dianjurkan untuk berusaha menjadi orang kaya, sekaya-kayanya. Tetapi tidak boleh hidup mewah. Tidak boleh hidup berlebihan. Itu bahasa Arabnya itrof. Di Al-Quran ada ayat yang mengatakan, Iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fahaka alaihimul qaul fadamarnahum tadmiro. Maaf kalau ada kekurangan ayat, tapi maksudnya, kalaulah aku ingin menghancurkan satu negeri, maka aku perintahkan agar orang-orang yang biasa hidup mewah, mutrofiha, nunnya dibuang, mahzub, kata mudhaf ilaih dengan ha, mutrofiha, orang-orang yang biasa hidup mewah, elite society, kalangan selebritis, kalangan VIP, kalangan orang-orang kaya, untuk mengamalkan semua perintah Allah, niscaya mereka tidak bisa mengamalkannya. Fafasaku biha, mereka menjadi fasik, maka aku berikan azab. Fahaqqa alaihimul qaul, berhak mereka diazab. Kampung negeri itu fadamarnahum tadmiro, kami hancur leburkan negerinya sehancur-hancurnya. Nah, jadi ibu-ibu, hidup mewah berlebihan, rumah mewah, mobil mewah, pakaian mewah, serba wah-wah ini, itu diharamkan oleh Al-Quran. Tapi berusaha untuk jadi kaya, silahkan. Abdurrahman bin Auf kaya raya, Abu Bakar kaya, Utsman bin Abu Affan sangat kaya raya. Zakatnya tidak dibayar, sumbangannya terhadap perang Badar. Abu Bakar mengatakan, jami'u mali, semua harta saya. Umar mengatakan, setengah harta saya. Utsman, sepertiga harta saya. Ibu-ibu sahabiah, muhajirat dan ansar, gelang yang dipakai dikeluarkan, kalung dicopot, ini semua serahkan kepada Rasulullah untuk infak fi sabilillah. Nah, jadi kalau tidak kaya tidak bisa infak. Tidak kaya tidak bisa bayar zakat, tidak kaya tidak bisa naik haji. Jadi berusaha sekaya-kayanya, bayar zakat, rukun Islam, naik haji, rukun Islam, lengkaplah rukun Islam kita, tambah dengan yang sunnah-sunnah untuk melancarkan kita masuk ke dalam surga Jannatun Naim. Nah, itulah sedikit memang koreksian saya terhadap pengajian-pengajian yang ada di TV, walaupun saya sangat bangga bahwa pengajian sudah masuk TV dan diminati orang. Kayak Mamah Dedeh itu kan yang hadir berapa ribu orang itu. Semuanya pakai baju seragam. Warnanya macam-macam. Kelompok ini merah, ini jingga, yang ini biru, ini hijau, ini kuning. Walaupun warna merah itu merah polos, itu makruh dipakai oleh umat Islam. Warna kuning keemas-emasan juga makruh dipakai oleh umat Islam. Walaupun, tapi semarak pengajian itu merupakan pertanda positif bagi dakwah Islam. Apalagi di televisi yang sangat efektif untuk menyampaikan dakwah. Karena televisi itu masuk ke rumah-rumah di seluruh penduduk di Indonesia ini. Para hadirin dan hadirat sekalian, sahabat Khulafaur Rasyidin, imam 4 mazhab, seluruhnya adalah produk pengajian majelis taklim. Bagaimana Imam Syafi'i umur 9 tahun sudah hafal Quran, umur 10 tahun ngaji di majelis taklimnya Imam Malik di Masjid Madinah Al-Munawwarah. Ketika Imam Malik melihat ada anak remaja datang nggak bawa kitab, dia tanya, kamu mau ngaji, mana kitabnya?
Dia bilang, alhamdulillah saya sudah hafal kitab Muwatta yang Syekh tulis. Subhanallah. Imam Syafi'i 9 tahun hafal Quran 30 juz. Kita Quran juz ke-30 nggak hafal-hafal. Ya, Ibu ya, juz ke-30 nggak hafal-hafal Bu ya. Imam Syafi'i 9 tahun hafal Quran 30 juz dan 10 tahun hafal kitab Muwatta, kumpulan hadis dengan syarahnya yang ditulis oleh Imam Malik. Itu majelis taklim, bukan universitas, bukan perguruan tinggi. Oleh karena itu, barangkali kalau saya ini baca MTA ini, saya inginnya majelis taklim Al-Quran. Inginnya saya ya, tapi ya ini kan nama sudah lama ya. Majelis tafsir Al-Quran. Tapi kalau misalnya mau lebih universal, itu memang majelis taklim. Ibu Tuti Alawiyah membuat BKMT. MT itu majelis taklim, Badan Koordinasi, Badan Kontak Majelis Taklim Indonesia. Sehingga kalau ada acara, stadion utama penuh oleh BKMT dari seluruh Indonesia. Hadirin dan hadirat sekalian, ada satu lagi ciri majelis taklim Rasulullah, yaitu Rasulullah biasanya tidak beranjak dari masjid. Dari masjid Rasulullah, masjid Nabi. Rasulullah mengajar di situ, ibadah di masjid, bahkan sampai menerima tamu juga di masjid. Dalam perang Khandak ada korban perang, masjid dijadikan semacam UGD, semacam unit gawat darurat. Waktu itu ada Sahabiah yang menjadi perawat. Perawat pertama dalam Islam adalah namanya Rufaidah, Sahabiah. Di mana klinik gawat darurat itu? Di masjid, di emper masjid. Diinapkan di situ. Abu Dzar Al-Ghifari adalah satu orang penghuni tetap dari emperan Masjid Nabi. Ada sekitar 40 orang tinggal di situ. Maka Masjid Nabi menjadi rumah singgah. Masjid menjadi rumah singgah. Kalau Bapak Ibu naik haji dibawa ke Madinah ziarah, di samping Raudhah ada lantai yang tinggi 0,5 meter dari lantai yang biasa. Itulah dulu Abu Dzar Al-Ghifari dengan teman-temannya sebagai penghuni emperan masjid yang kemudian dikenal sebagai Ahlus Suffah, dengan pakaian yang compang-camping, makanan disuplai dari rumah Rasulullah dan para sahabat yang lain seadanya. Kemudian tetapi apabila ada perang jihad, Ahlus Suffah ini ternyata paling depan. Sholat jamaah, baris yang paling depan. Rasulullah memberikan komando berangkat perang, 26 kali perang Ghazwah yang beliau pimpin dari dalam masjid. Sehingga apabila jam 10 pagi ada azan, para sahabat paham, ini perintah jihad, bukan masuk waktu sholat. Mereka dari rumah berkumpul di masjid, membawa peralatan fisabilillah yang mereka miliki, kemudian diperintahkan oleh Rasulullah berangkat ke sana dalam rangka ghazwah, dalam rangka perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian, majelis taklim Rasulullah ternyata sering diadakan di masjid. Bahkan masjid digunakan untuk UGD, masjid digunakan untuk rumah singgah, masjid digunakan untuk sidang rapat dan sebagainya. Maka jadilah masjid Islamic Center pada zaman Rasulullah. Jadi kalau sekarang umat Islam Indonesia membuat Islamic Center, itu mestinya masjid itu ya udah Islamic Center gitu. Bukan Islamic Center kemudian membangun masjid di dalam Islamic Center. Masjid mana? Masjid Islamic Center? Tidak. Islamic Center cocok untuk negara barat yang umat Islam minoritas. Ya. Jamaah sekalian,
maka alangkah lebih sempurnanya kalau MTA kemudian merapat ke masjid. Ada tempat yang belum ada masjid, bangun masjid di situ. Ajak semua masyarakat untuk ke masjid, sholat jamaah, taklimnya dan lain sebagainya. Sehingga lebih sempurnalah kita mencontoh sunnah Rasulullah, bahwa Rasulullah tidak pernah membuka pendidikan formal, ya SD, sanawiyah, aliyah, S1, S2, S3 dan seterusnya, tapi hanya majelis taklim dalam masjid. Dan hasilnya luar biasa, menghasilkan khulafaur rasyidin, menghasilkan sahabat, menghasilkan ulama salafus salihin, menghasilkan ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim, semuanya tidak ada yang punya gelar doktor di bidang hadis, tidak ada, ya. Tapi melalui majelis taklim. Nah, lebih sempurna kalau majelis taklim diadakan di masjid dan semuanya merapat ke masjid seperti masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir ingin saya katakan bahwa Khulafaur Rasyidin walaupun menjadi kepala pemerintahan, empat-empatnya tidak ada yang membangun istana, tidak ada yang membangun ruang rapat, tidak ada yang membangun kantor. Seluruhnya kegiatannya mencontoh Rasulullah di masjid. Masjid jadi kantor, masjid jadi aula, masjid jadi tempat terima tamu dan sebagainya dan sebagainya. Hanya Muawiyah lah setelah Khulafaur Rasyidin memindahkan ibu kota Islam ke Damaskus, ke Syria. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayat kepada pengajian kita ini. Dan saya ingin di penutup daripada ceramah saya sebelum saya mengucapkan salam, tadi saya menerima telepon langsung dari Bapak Profesor Dr. Din Samsudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, yang mengucapkan selamat kepada MTA, khususnya salam saya buat Ustaz Sukino, mengucapkan selamat atas dikukuhkannya MTA Kudus, dan memesan kepada Bapak Sukino agar berusaha untuk menjalin ukhuwah Islamiyah kepada semua lembaga Islam, semua umat Islam, sehingga ukhuwah Islamiyah menjadi lebih merata dan lebih kuat. Itu adalah salam khusus langsung melalui telepon. Tadi ketika saya keluar itu menerima telepon dari Bapak Profesor Dr. Din Samsudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Kemudian Pak Amidan juga sebelum saya ke ruangan ini, beliau telepon kepada saya untuk mengucapkan selamat dan meminta saya berbicara tentang persatuan umat, tentang ukhuwah Islamiyah, yang itu saya bilang sama Pak Amidan itu sudah jadi gacuan saya. Gacuan itu kalau main kelereng itu biangnya itu, kalau bahasa Betawi, saya orang Betawi, itu udah gacuan saya. Pokoknya setiap ceramah buntutnya mesti persatuan umat, mesti ukhuwah Islamiyah, bahwa semuanya yang ada adalah satu jamaah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kecuali yang sudah dinyatakan sesat oleh MUI, misalnya Islam Jamaah, Ahmadiyah, Syiah dan sebagainya. Itu memang bukan kita, ya. Tapi selain itu, selain Ahmadiyah, selain Syiah, selain Islam Jamaah, selain Lia Eden, itu adalah sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah kita sama, marilah kita bersatu, satu front untuk menghadapi program-program dakwah ke depan yang jauh lebih rumit dan lebih sulit, membutuhkan persatuan ini. Kalau tidak, kita akan ketinggalan oleh dakwahnya kristenisasi, kader-kader PKI yang sudah mulai bangkit, menyusup ke sana kemari untuk mengadu domba, memecah belah dan sebagainya. Nah, itulah yang dipesankan oleh Pak Amidan, dan akhirnya saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahari. Rawahu Muslim. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab ialah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan wa inna minas sughli yakfika ta'atu sughlan wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, dari sekian banyak nikmat dunia, cukuplah Islam sebagai nikmat bagimu. Dari sekian banyak kesibukan, cukuplah ketaatan menjadi kesibukanmu. Dan dari sekian banyak pelajaran, cukuplah kematian menjadi pelajaran bagimu. Seluruhnya sunyi, hening kala aku menyapa. Bagiku tak penting apa kata mereka. Sendiri belum tentu bersalah, karena berdiri di atas istiqomah. Demikian sabda Nabi menguatkan jiwa. Saudaraku, saat ini kita berpuasa pada dasarnya berlatih istiqomah. Walau kita tahu itu bukan jalan yang mudah. Namun jika kita mampu meraihnya, maka surga balasannya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'un bima kanu ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi kita di program Kabar Syiar Ramadan. Saya Irwan Firman, berikut informasi untuk Anda. Pemirsa, guna menyemarakan bulan Ramadan 1443 Hijriah, RSUD Dr. Muwardi Solo menggelar pengajian dengan menggandeng pimpinan elemen Islam termasuk dari Yayasan MTA. Pengajian Ramadan bersama elemen Islam rutin digelar setiap hari Rabu bertempat di Masjid Asifah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi Solo. Menurut salah seorang panitia pengajian Ramadan, Muhammad Mansur SEMM, pengajian mendatangkan ustadz-ustadz dari berbagai elemen Islam, seperti dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Tafsir Al-Quran, maupun pondok pesantren. Itu memang setiap hari Rabu. Jadi kemarin sudah dari Nahdlatul Ulama, kemudian dari Muhammadiyah, dan untuk kegiatan hari ini kita dari MTA. Pada Rabu lalu pengajian menghadirkan pemateri pimpinan pusat MTA Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM dengan mengangkat tema dengan takwa, perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Al-Ustadz, jika setiap umat Islam dapat mengamalkan warisan Nabi, tentu persaudaraan sesama Muslim akan terjalin semakin kuat. Kita setidaknya diri kita masing-masing bisa mengikuti, mengamalkan apa yang menjadi warisan Nabi kita, insya Allah persaudaraan sesama Muslim, persaudaraan sesama anak bangsa di negeri ini akan terjalin begitu kuat, sehingga bersama-sama berusaha menjadikan negeri yang kita cintai ini sebagai negeri yang baik, negeri yang penuh ampunan dari Allah. Diharapkan dengan adanya ukhuwah Islamiyah dapat mewujudkan satu kesatuan yang utuh, rahmatan lil alamin.
Dari Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Pemirsa, menjelang pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-113, Kodim 0732, Sleman, menggelar sosialisasi lomba karya jurnalistik sekaligus silaturahim dengan insan media. Kegiatan sosialisasi dan silaturahim bersama insan media bertempat di Aula Makodim 0732 Sleman pada Selasa siang. Menurut Dandim 0732 Sleman, Letkol Infantri Wijaksana, kegiatan ini digelar untuk mensosialisasikan lomba jurnalistik program TMMD bagi wartawan cetak, online, dan elektronik. Sosialisasi pelaksanaan lomba jurnalistik dalam rangka TMMD reguler yang ke-113 yang akan dilaksanakan pada 11 Mei sampai 9 Juni. Dandim mengajak insan media agar mendukung kegiatan TMMD melalui publikasi. TMMD menyasar kegiatan fisik dan non-fisik, satu diantaranya berupa penyuluhan-penyuluhan. Kontributor Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Agung Santoso, MTA TV. Pemirsa, untuk membangun sinergisitas antar potensi SAR dan relawan di Jember, Jawa Timur, digelar buka puasa bersama di kantor Basarnas Pos SAR Jember. Sejumlah potensi di wilayah Kabupaten Jember meliputi SAR, Tagana, BPBD, Damkar, termasuk SAR dan relawan MTA, mengikuti acara buka puasa bersama di kantor Basarnas Posar Jember pada Sabtu lalu. Kepala Basarnas Jember Prahista Dian Yudi Winata berharap lewat silaturahim ini semakin memperkuat koordinasi dan sinergitas antar potensi SAR dalam menjalankan tugas di lapangan. Memperkuat koordinasi dan sinergitas antara potensi SAR dengan Basarnas khususnya ketika kita berada di tempat musibah, dan musibah kita sudah bisa lebih kompak dan paham antar tugasnya. Selain dari wilayah Jember, acara ini juga diikuti relawan dari Probolinggo, Banyuwangi, dan Bondowoso. Kontributor Jember Jawa Timur, Sudarsono dan Abdul Malik, MTA TV. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, RSUD Bung Karno Surakarta menggelar pelatihan pertolongan pertama untuk tim ambulans di Solo dan sekitarnya. Sejumlah anggota tim ambulans dari Puskesmas dan relawan di Solo Raya, termasuk dari SAR MTA, mengikuti pelatihan pertolongan pertama untuk tim ambulans dan persiapan penjagaan posko Lebaran. Pelatihan berlangsung di RSUD Bung Karno, Kota Surakarta pada 20 dan 21 April. Para peserta pelatihan mendapat materi dari Polresta Surakarta dan pihak intern RSUD, mulai dari aturan berlalu lintas hingga medis. Menurut Direktur RSUD Bung Karno, Dr. Wahyu Indianto MH, kegiatan ini bertujuan agar para sopir ambulans dapat menjalankan tugas dengan baik. Mengingat Kota Solo merupakan lokasi strategis dengan banyak kegiatan, terlebih menjelang Hari Raya. Supaya ambulan-ambulan yang ada di Solo ini bisa melakukan suatu pertolongan dengan tepat dan benar. Sementara menurut salah seorang peserta yang merupakan anggota SAR MTA, Rona Zaki, pihaknya dan tim ambulans SAR MTA telah menyiapkan armada dan pendukung lainnya dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Armada, personil, dan alat APD dan alat pendukung lainnya insya Allah sudah mulai kami siapkan tata kembali dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Diharapkan nantinya tim ambulans sebagai fast responders bisa memberikan pelayanan yang baik dan memberi rasa aman kepada masyarakat. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Arif Nurrahman, MTA TV. Pemirsa, seperti halnya di wilayah lain, MTA Perwakilan Ngawi, Jawa Timur dan Indragiri Hulu Riau menggelar kegiatan Nafar Ramadan 1443 Hijriah. Berikut liputannya. Pada periode kedua Nafar, MTA Cabang Sine 1 Ngawi menerima sebanyak 20 orang nafirin dari berbagai wilayah. Kebersamaan para nafirin terlihat dalam setiap kegiatan, mulai dari mengaji hingga makan sahur dan buka puasa bersama. Muhadi selaku ketua rombongan Nafar merasa bersyukur bisa mengikuti Nafar meski dalam kondisi pandemi. Ini
kami alhamdulillah bisa mengikuti nafar dengan rekan-rekan kami di cabang Sini 1 ini. Sementara menurut Heru Purwanto selaku nafirin, kegiatan nafar terasa menyenangkan, terutama adanya kebersamaan antar peserta. Sebagai peserta nafar itu sangat menyenangkan dan sangat akrab sekali, karena itulah saudara yang benar-benar saya temui. Sementara kegiatan nafar Ramadan di MTA Indragiri Hulu diikuti warga dari perwakilan Dumai, Pelalawan, Kampar, dan Pekanbaru. Salah seorang nafirin, Afrizal, merupakan penyandang tunanetra yang menempuh jarak ratusan kilometer untuk sampai di lokasi. Nafar kali ini menjadi momentum perdana baginya. Afrizal bersyukur di tengah keterbatasannya, ia dapat berkumpul dengan saudara sesama muslim. Pertama kali saya berkenalan dengan kawan-kawan, semuanya nampaknya sudah ada keakraban, saling keakraban, mengerti dalam kondisi keadaan saya seperti ini. Maka saya sangat bersyukur sekali, itulah kesan yang sangat saya menyenangkan. Walaupun kondisi saya seperti begini, karena sudah memahami ilmu agama, akhirnya saling memaklumi. Diharapkan semangat Afrizal menjadi motivasi tersendiri bagi warga lain agar selalu semangat terutama dalam menuntut ilmu agama. Kontributor Ngawi Jawa Timur dan Indragiri Hulu Provinsi Riau, Mustaqim dan Burhanuddin, MTA TV. Pemirsa, untuk melanjutkan estafeta dakwah, warga dari berbagai daerah mengikuti pelatihan Garuda atau Guru Daerah Muda di Ponpes MTA Mojogedang, Karanganyar, Jawa Tengah. Beginilah suasana pelatihan Guru Daerah Muda periode 2 di Ponpes MTA Mojogedang, Karanganyar. Berbagai kegiatan dilakukan, di antaranya kultum ba'da subuh, kiroah, dan muhadoroh. Salah seorang peserta ialah Sumarno. Di usianya yang ke-55 tahun, ia bersyukur bisa memperoleh ilmu untuk menjadi guru daerah penyampai Al-Quran dan As-Sunnah. Saya mengetahui bagaimana ilmu ataupun teknik untuk menjadi guru daerah menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada seluruh warga Majelis Tafsir Al-Quran dan orang yang berada di luar warga Majelis Tafsir Al-Quran. Sementara seorang peserta yang merupakan delegasi dari perwakilan Sragen, Hotman Hasan, mengatakan ia mendapat beragam materi dalam pelatihan ini. Satu di antaranya tips public speaking. Dari ilmu public speaking, ilmu hadis, bahkan ilmu ulumul Quran, kita dapat yang paling penting adalah jam terbang untuk public speakingnya. Ada micro teaching, itu sangat membantu. Evaluasinya buat membantu mengevaluasi diri ketika tampil di depan. Seusai mengikuti pelatihan ini, para peserta mengaku siap untuk menjadi guru daerah di cabang-cabang MTA yang ada di setiap wilayah. Kontributor Karanganyar, Jawa Tengah, Lintang Aji, MTA TV. Pemirsa, demikian kabar Syiar Ramadan. Terima kasih perhatian Anda, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid.
Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sesuatu yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 1 surat Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu khutama wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Pertanyaan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.